Iya, shalom bagi setiap kita yang hari ini rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan, ya kita mau berkata Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami aman, kami tenang. Ya, karena itu apapun keadaan kita hari-hari ini, kita mau terus ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Karena itu saudara tetaplah kuat ya, bagi saudara yang ada di Indonesia, yang ada di 5 benua. Saya percaya hari-hari ini kita aman dalam hadirat Tuhan. Karena itu kita mau terus bawa pujian penyembahan kita. Biarlah kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini Engkau yang melayakkan kami. Kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi pujian penyembahan kami, naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa ucapan syukur, pujian penyembahan kami yang harum bagimu, lahir dari hati kami yang mengasihimu. Sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan, oh, kami naikkan syukur, kami bawa pujian di hadapan hadirat-Mu. Kudus, kudus, lebih lagi katakan kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Oh, kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Lebih lagi katakan kami bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Amin. Karena hati kami limpah dengan syukur, hatiku
Tuhan baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang layak kami percaya, Engkaulah yang layak kami andalkan di hidup kami. Karena kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya tidak ada yang sebanding dengan Engkau dalam hidup kami. Mari Engkau yang membutuhkan Tuhan, angkat tangan-Mu lebih lagi di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan lebih lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Engkau terlebih besar dari segala-galanya Tuhan, tak pernah terlambat. Amin. Janji-Mu di hidup kami Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, Kau pulihkan hidup kami, tak pernah berubah. Kuasa-Mu terbesar, Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya perbuatan-Mu ajaib. Mari lebih lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, amin Tuhan. Engkau Tuhan yang lebih besar, yes, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih. Kami percaya tidak pernah terlambat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya akan melihat setiap keajaiban Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu berjanji dan Engkau menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami Bapa.
janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beri kekuatan bagi setiap yang lemah untuk terus berharap pada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari katakan bersama saudara pujian ini. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pernah. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati setiap janji-janji-Mu di hidup kami. Lebih lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kami percaya lebih lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal di dalam hidup kami. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu di hidup kami. Lebih lagi katakan, ku percaya. Tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal melakukan semua yang dijanjikannya. Amin. Lebih daripada pemenang. Yes. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai Tuhan, menepati janji-Mu bagi hidup kami. Dalam segala hal Tuhan, kami percaya Engkau tak pernah lalai. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai menepati setiap janjinya bagi hidup saudara dan saya. Karena itu mari kita mau katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati, menjadikan kami sebagai pemenang di dalam kehidupan ini Tuhan. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi dengan iman, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kerajaan-Mu datang atas hidup kami dan kehendak-Mu jadi dalam hidup kami, maka kami melihat
Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan kerjakan di hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan, agar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di sorga, dalam rumah tangga kami seperti di dalam sorga, dalam usaha pekerjaan kami seperti dalam sorga. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas segala aspek hidup kami. Terima kasih Bapa. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di Kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Mari angkat tanganmu engkau yang mengharapkan kemuliaan Tuhan. Katakan dengan iman, dimuliakanlah Engkau, penguasa di udara diruntuhkan, amin. Yes, biarlah nama-Mu Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan, muliakanlah, muliakanlah, muliakanlah Raja segala semua penguasa-penguasa di udara diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Yesus, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Sekali lagi katakan, Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dalam nama Yesus, biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga Tuhan, amin. Kerajaan-Mu Tuhan, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga. Dalam pekerjaan kami, kerajaan-Mu datang. Tidak ada lain yang kami rindukan Tuhan selain kerajaan-Mu, kehendak-Mu datang dan turun atas hidup kami. Lakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sekalipun itu mungkin menyakitkan bagi daging kami, tapi biar kehendak Tuhan turun terjadi atas hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan semua yang ada dalam hidup kami Bapa. Supaya kami memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Dan semua penguasa-penguasa di udara diruntuhkan dalam nama Yesus.
Segala roh-roh yang coba untuk melemahkan iman kami diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap firman Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Berbicara, sampaikan bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, ya, karena kesaksian itu menguatkan iman kita. Malam Bu Debbie, saya ingin memberikan kesaksian tentang nenek saya, ya, kesaksian tentang neneknya ini, ya. Pada bulan Juli nenek saya jatuh 2 kali di kamar mandi, dan itu membuat punggung serta tangannya menjadi memar. Di saat itu semua keluarga tidak ada yang tahu jika nenek saya terjatuh. Yang tahu hanya orang yang menjaga nenek saya. Bahkan saudara saya yang tinggal dekatnya juga, ya, tidak tahu kalau nenek itu jatuh. Karena nenek saya tidak ingin membuat anak-anaknya khawatir. Pada tanggal 29 Juli, mama saya menelpon nenek saya. Saat ditelepon ternyata nenek saya drop karena menahan rasa sakit. Mama saya pun langsung menelpon semua saudaranya dan memberitahukan jika nenek saya sakit. Keesokan paginya nenek saya dibawa ke rumah sakit, dan sebelum masuk ke rumah sakit nenek harus diswab. Dan saat melihat hasilnya ternyata hasilnya nenek positif, padahal nenek saya tidak pernah keluar rumah dan selalu menjaga kesehatan. Saudara saya tidak terima dan langsung membawa nenek saya kembali pulang ke rumah. Namun pada saat di rumah nenek saya kembali drop dan akhirnya nenek saya dibawa ke puskesmas terdekat. Namun lama-kelamaan nenek saya semakin kritis dan akhirnya dibawa kembali ke rumah sakit pada malam harinya. Setiap hari mama saya mengirimkan mesbah doa kepada saudara saya dan juga orang yang menjaga nenek saya di rumah sakit agar bisa mendengarnya bersama dengan nenek saya. Saudara saya yang menemani nenek saya di dalam ruangan rumah sakit. Sedangkan orang yang suka menemani nenek saya di rumah, dia menjaga di luar ruangan. Saat mesbah doa, saya berbicara kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya akan bersaksi kepada Ibu Debbie di mesbah doa. Semua keluarga terus berdoa untuk perkembangan kesehatan nenek saya. Nenek saya juga dipakaikan ventilator karena sudah parah, Bu. Dan pada tanggal 4 Agustus nenek saya dipanggil Tuhan. Kami semua percaya apapun yang terjadi pasti itulah sesuai kehendak Tuhan. Dan yang terbaik itulah untuk nenek saya. Nenek saya juga sudah bisa bertemu dengan suaminya yang sudah terpisah selama 20 tahun lebih. Oh iya, Bu, saat saudara saya yang menemani nenek saya di rumah sakit diswab, puji Tuhan hasilnya negatif, Bu, tapi tetap dia harus isoman. Sekian kesaksian saya, kiranya keluarga Ibu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih atas semua pelayanannya, amin. Ya, terima kasih buat kesaksiannya. Ya, kita bersaksi bukan hanya orang yang disembuhkan, tetapi sekalipun nenek dipanggil Tuhan, intinya goalnya adalah sebelum dia dipanggil Tuhan, ya, dia setia mendengarkan mesbah doa. Kita percaya bahwa di dalam Kristus hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, jadi bukan berarti yang sembuh mengalami mujizat, yang meninggal tidak mengalami mujizat. Saudara, orang bisa meninggal itu juga adalah anugerah Tuhan. Ya, karena di luar sana begitu banyak orang yang minta mati tetapi tidak bisa mati karena kesakitan yang sudah luar biasa. Jadi ya, kita melihat di sini bahwa apapun hasil akhirnya itu yang terbaik, ya. Saya percaya ya Tuhan itu sanggup. Ya, saya juga mau mengucapkan bagi setiap saudara yang kehilangan keluarga, anak atau orang tua, ya, tetaplah percaya bahwa itu yang terbaik. Ya, jadi saudara, beberapa waktu yang lalu saya diajak untuk berdoa, ya, di salah satu pemakaman keluarga. Jadi ya ceritanya ada seorang
anak yang meninggal udah umur 50 tahun, saudara, dia meninggal tetapi papahnya mamahnya itu masih hidup umur 80 tahun. Karena COVID dimakamkan dari rumah sakit dan kami baru bisa ke sana setelah beberapa hari keluarga mau berdoa ya. Saya diundang sampai di sana, bapaknya itu merasa sangat kehilangan anaknya. Dia bertanya kepada saya, "Bu, bisa nggak Ibu doakan supaya anak saya ini bangkit kembali dari kubur? Tidak ada kan yang mustahil bagi Tuhan." Seperti Lazarus, ya, dia bisa dibangkitkan. Saya berkata kepada bapak ini, "Pak, Lazarus harus dibangkitkan pada waktu itu agar Yesus menyatakan kemuliaannya supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dengan melihat mujizat dan tanda-tanda ajaib. Tapi sekarang semua keluarga kan sudah percaya kepada Yesus. Kita tidak perlu bukti apa-apa lagi untuk menyatakan Yesus itu Tuhan. Jadi Bapak tidak perlu minta anak Bapak dibangkitkan. Karena Alkitab berkata, sungguh ya berbahagia mereka yang mati dalam Kristus sejak sekarang ini karena mereka sudah beristirahat dari segala jerih lelah mereka." Jadi bukan soal mati atau hidup bagi kita ini dalam Tuhan, ya, karena bagi kita hidup Kristus, mati juga Kristus. Hidup adalah Yesus, mati adalah untung karena kita bertemu dengan Yesus. Jadi Bapak tidak perlu, saya tahu orang tua ini merasa sangat kehilangan anaknya, saudara. Tetapi ya sekali lagi kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu indah, ya. Seperti kesaksian malam ini, bukan karena neneknya disembuhkan atau mengalami mujizat yang wow baru kita mau bersaksi. Ya, sekalipun neneknya juga dipanggil Tuhan, tetapi akhir hidupnya itu loh. Ya, dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan, setia mendengarkan mezbah doa, dan sehingga ya kita percaya bahwa dia juga sudah diselamatkan. Yang terpenting bagi kita orang percaya itu adalah akhirnya, saudara, ya. Dan bukan berarti yang meninggal tidak mengalami mujizat, tetapi itu juga mengalami mujizat. Ya, jangan salah, karena kita yang tidak kena COVID adalah orang disertai Tuhan. Yang kena COVID juga disertai Tuhan. Yang meninggal karena COVID, ya, disertai Tuhan. Yang disembuhkan juga disertai Tuhan. Jangan punya iman yang salah, ya, tetapi kita mau terus melihat bahwa semua itu Tuhan yang berdaulat. Ya, jadi saudara, saya percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu yang Dia mau lakukan. Jadi bagian kita hanyalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Iya, terima kasih kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengar. Dan biarlah kita mau tetap kuat. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita mau tetap bilang Tuhan itu baik. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, sekarang kita sudah sampai di Daniel pasal yang kedua. Kemarin kita sudah belajar bagaimana akhirnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berdoa supaya Tuhan beri hikmat. Dan tibalah Daniel dibawa menghadap kepada Raja Nebukadnezar oleh pemimpin pegawai istana itu, ya. Dan ketika sampai di depan raja, Daniel kemarin mengeluh-ngeluhkan Tuhan. Dia berkata Tuhan baik, dia segala sumber hikmat. Akhirnya Daniel sampailah di depan raja, saudara, ya. Tibalah saat untuk dia harus menceritakan apa mimpi dan apa artinya mimpi itu. Lalu ketika Daniel berhadapan dengan raja, ya, di sana Daniel menjawab kepada raja. Ingat kemarin, ya, kata Daniel kepada raja, ya, rahasia yang ditanyakan oleh tuanku raja itu tidaklah dapat diberitahukan oleh orang-orang bijaksana atau ahli-ahli jambi. Tidak ada satupun yang dapat memberitahukan selain kuasa Tuhan lah yang dapat memberitahukan hal itu kepada raja. Ayat 28 kemarin dikatakan, tetapi di sorga, ya, Daniel berkata, sekalipun tidak ada satu orang yang bisa memberitahukan kepada raja tentang apa yang raja mimpi dan apa artinya. Daniel berkata, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Daniel dengan lantang, dengan hikmat Tuhan menyatakan, ayat 29,
Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia, ya Allah, ya dia huruf besar Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi, ya. Ayat 30, adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Jadi saudara, sebelum Daniel memberitahu kepada raja tentang hal lain, ia memberikan kehormatan kepada Allah dulu, dengan menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui mimpi itu melalui hikmatnya sendiri, tetapi semata-mata karena Allah yang menyatakannya. Ya, betapa mudahnya kita mengambil kehormatan karena apa yang Allah lakukan melalui kita. Ya, ini berarti merampas atau mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat, hanya Dia yang berhak menerima ya segala pujian kehormatan, ya. Sebaliknya, kita hendaknya seperti Daniel dan mengarahkan orang-orang kepada Allah, ya, supaya memberi kemuliaan, bukan mengarahkan kepada diri kita. Ingat, tidak ada satupun yang kita dapat dari kepintaran kita. Karena itu saya selalu berkata, saudara jangan mengidolakan pendeta, jangan mengidolakan hamba Tuhan, tetapi biar kita ini mengidolakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan, tapi carilah Tuhan, ya. Saya tidak ada satupun pendeta hebat, ya, tetapi kita hanya punya Tuhan yang hebat. Setiap kali saya berkhotbah, saya selalu berdoa, Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Ada yang WA ke saya beberapa orang, Bu, saya tidak setuju kalau ibu itu khotbah ngomong pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kita ini di dalam Tuhan hebat, Bu. Kita ini dalam Tuhan itu ya sudah diberikan kuasa, Bu. Ya, jadi ibu tidak usah ngomong ibu tidak ada apa-apanya, maaf. Itu sudah komitmen saya untuk selalu mengingatkan bahwa aku ini tidak ada apa-apanya. Semua itu hanya karena Tuhan. Kita harus senantiasa menaruh Tuhan sebagai segala-galanya di hidup kita, saudara, ya. Bukan karena kita, seperti Daniel juga berkata, ya Tuhanlah yang memberikan dia hikmat untuk menyatakan segala sesuatu kepada Allah, saudara, ya. Lalu di sana ayat yang ke-30, adapun aku kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang ada padaku, kata Daniel, melebihi hikmat semua orang, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. 31, Ya Tuan, ya Raja Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendasyatkan. Wow, saudara, Raja meminta supaya orang memberitahu apa yang dia mimpi, apa yang dia lihat. Ya, beserta arti dari semuanya itu. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup kecuali Daniel karena Tuhan yang menyatakannya. Jadi raja itu mimpi melihat patung yang besar, yang amat besar, tinggi, bahkan berkilau-kilauan luar biasa, tegak berdiri di hadapan Tuanku dan nampak mendasyatkan. Ayat 32, ya, di sana dikatakan, tetapi ya 32, adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Ya, ayat 33, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Saudara, ya, di sini ya Daniel menyatakan apa yang dilihat raja. Kepala dari emas pada patung dalam mimpi Nebukadnezar itu melambangkan Nebukadnezar, ya, penguasa kerajaan Babel, ya. Jadi dialah, saudara, patung yang berkepala emas itu. Dada dan kedua lengannya dari perak itu melambangkan kerajaan Media dan Persia yang mengalahkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi.
Perut dan pinggang dari tembaga itu adalah Yunani dan Makedonia di bawah pemerintahan Alexander Agung yang mengalahkan kerajaan Media dan Media Persia itu tahun 334 sampai 330 sebelum Masehi. Pahannya dari besi melambangkan Roma yang mengalahkan Yunani pada tahun 63 sebelum Masehi. Kaki dari tanah liat dan besi melambangkan pecahnya kerajaan Romawi ketika wilayah yang diperintah oleh Roma terpecah-pecah menjadi campuran bangsa-bangsa yang kuat dan lemah. Jenis logam di setiap bagian menunjukkan kekuatan dari kekuasaan politik yang dilambangkannya. Batu yang terungkit lepas dari gunung menggambarkan kerajaan Allah yang akan diperintah untuk selamanya oleh Sang Mesias Raja atas segala raja. Mimpi kekuasaan yang ada di balik semua kerajaan di dunia. Jadi saudara, apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar itu di sana dikatakan, kalau kita lanjut ayat yang ke-34 ya. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Ayat 35, maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itu adalah kerajaan Allah. Pada akhirnya ya Babel ditaklukkan, dihancurkan oleh kekuasaan negara-negara di sekelilingnya, dan juga semuanya dihancurkan oleh kerajaan Allah sendiri, yaitu ketika Tuhan memerintah atas setiap mereka dan kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya, saudara. Ayat 36 di sana dikatakan, itulah mimpi Tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. 37 ya, 37 ya Tuanku Raja, Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Ayat 38, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan ya, telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Ya, 39, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. 40, sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi bagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Ayat 43, seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ya, saudara, ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Karena kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya.
Ayat 45, tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu, Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di sini luar biasa, Daniel diurapi Tuhan untuk menyatakan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dia jadi patung emas, kepala emas itu adalah Raja Nebukadnezar sendiri, ya. Dan benar terjadi, saudara, sesuai catatan sejarah. Ya, di sana dikatakan dada kedua lengannya dari perak itu melambangkan Media dan Persia yang akhirnya mengalahkan Babel. Ya, pada tahun 539 sebelum Masehi. Perut dan pinggang tembaga itu adalah Yunani dan Makedonia, yang juga akhirnya di bawah pemerintahan Alexander Agung mengalahkan kerajaan Media Persia tahun 330 sebelum Masehi. Paha dari besi melambangkan Roma yang mengalahkan Yunani pada tahun 63 sebelum Masehi. Kaki dari tanah liat dan besi melambangkan pecahnya kerajaan Romawi yang tadi tidak bisa bersatu antara tanah dan besi itu, ya. Jadi akhirnya datanglah sebuah batu yang terjungkil dan menghancurkan semua kerajaan-kerajaan Allah itu, berbicara tentang kuasa Tuhan. Kerajaan Allah di atas segala Allah, raja di atas segala raja, yaitu kerajaan Allah itu sendiri yang akhirnya meremukkan semua kerajaan-kerajaan ini, saudara. Dan saya percaya, saudara, apa yang sudah dinyatakan Tuhan itu akan sungguh-sungguh terjadi. Ya, dan di sini kita melihat kesombongan Nebukadnezar akhirnya, saudara, dihancurkan, bahkan kerajaannya diporak-porandakan, ya, karena Tuhan itu menentang orang yang sombong dan Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati, tetapi Dia akan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu marilah kita terus percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan kita akan lanjutkan besok. Mari kita renungkan firman ini. Kami tahu Tuhan, kerajaan-Mu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang luar biasa, yang lebih hebat dari kerajaan dimanapun. Karena itu kami mau tetap tinggal di dalam kerajaan-Mu, Bapa. Kami mau ada dalam kerajaan yang tidak tergoncang itu, sekalipun keadaan bergoncang. Tapi kerajaan Allah tidak tergoncang. Mari katakan dengan iman, saudara. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi sekali lagi, kerajaan-Mu datanglah, katakan kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Angkat tanganmu, katakan muliakanlah Raja segala raja. Penguasa di udara diruntuhkan, biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas, muliakanlah Raja segala raja. Penguasa di udara diruntuhkan, amin. Yes, diruntuhkan, biarlah nama Tuhan, amin, ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Terima kasih Bapa, kami tahu ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Bahkan kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Di dalam rumah tangga keluarga, bagi suami, istri, anak-anak, kami sekeluarga, kami mau kerajaan Allah datanglah atas kehidupan keluarga rumah tangga kami. Sehingga suami-suami tunduk pada firman, istri tunduk pada firman, anak-anak tunduk pada firman. Sehingga kami semua boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, anak-anak dalam jodoh mereka Tuhan yang tentukan. Bahkan masa depan mereka Tuhan yang pegang kendali, kuliah, studi mereka Tuhan yang ambil alih. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, diberkatilah juga para orang tua kami, oma, opa, kakek, nenek kami di usia senja. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka boleh terus bersuka cita dalam Engkau. Diberkati Tuhan mereka yang sakit hari-hari ini, yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi terutama secara jiwa, dipulihkan, tidak ada yang kecewa, sakit hati ataupun marah kepada Tuhan, karena kami percaya setiap keputusan Tuhan itu yang terbaik. Kalau sakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Jamah dan lawat Tuhan setiap mereka yang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang ada dalam persoalan beban berat, tekanan hidup, masalah keuangan, hutang piutang, pemulihan rumah tangga. Tuhan turut bekerja. Mereka yang terikat dengan kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, judi, yang terikat dengan obat-obat tidur, yang tidak bisa tidur, kami berdoa dalam nama Yesus dilepaskan. Yang terikat dengan minuman keras, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, pikiran-pikiran negatif, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami dimerdekakan di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati juga setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini berkekurangan, membutuhkan kehidupan Tuhan, bahkan Tuhan mencukupi. Kami berdoa jalan-jalan buntu dibukakan oleh Tuhan sehingga ada jalan baru. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan anak, keturunan ilahi. Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh dipercayakan seorang anak yang akan menggenapi rencana Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI Polri di atas bangsa ini, perlindungan Tuhan sempurna. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal terjadi di dalam nama Yesus. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang ada di atas bangsa ini Tuhan, yang terus sungguh-sungguh mencari Engkau. Berdoa bagi bangsa ini, Engkau memperhatikan teriakan kami. Ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan, sertai bangsa ini dengan anugerah-Mu Bapa, sehingga orang boleh bertobat kembali kepada kebenaran. Berkati juga Tuhan bangsa ini, para tim medis yang ada di atas bangsa ini, yang terus berjuang di tengah pandemi ini. Tuhan melindungi, menjagai mereka. Di tengah keluarga mereka ada kesehatan, kekuatan senantiasa. Engkau juga Tuhan yang melindungi. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Berkati juga bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus angkut kuasa darah-Mu mereka yang terus setia berdoa, memohon kepada Tuhan. Biarlah Bapa pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.